mid lane juga bisa kan sebenarnya. Oh, Oh. Kurtizi dari MPL Singapura. Tapi kalau Benedetta ini juga jarang kelihatan ya. Lebih kayaknya mungkin EXP yang bantu setup aja. Tapi ya, draft BNP kembali dengan Nathan ya, yang di respect oleh tim Liquid ID. Kayak dibikin overthinking gak sih tim Liquid ID-nya sama Nathan? Iya. Yang entah kenapa aku merasa tim Liquid ID kayaknya fine-fine aja sih untuk ngelepasin Nathan. Karena Widi main Lolita, itu yang pertama. Wadah. Tapi alfanya juga Ini di-deny. respect seada-adanya ya. Ini diajak buat adu assassin. Kalau aku malah mikir sih, Aduh, ini bisa jadi bumerang gak sih Om? Gak tau ya, aku merasa ini bisa jadi bumerang. Benar, setuju. Kayak first pick-nya tim Liquid ID, mereka bisa bawa Matilda. Dan kalau nggak ada alfanya, Matildanya mau sama siapa? Iya, Bane kali ya buat dipartnerkan dengan Bane. Wah, jadi pasif dong Om play-nya. Oh, tetap loh, chip di Bane juga. Masih ya. Tetap. Idok power juga dengan chip dan bisa bermain dengan metode 4-1 ya. Yep. Ini kompetitif scene ya, dimana respect band terhadap sang lawan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting dan terlihat dengan Alpha, Nathan, dan juga Joe. Berarti membuka lagi nih Jushinnya, Suyonya, bahkan Iditnya. Matilda ada. Bahkan ya, Angela Link bisa dipakai dengan Zeus. Wah ini Iya. kalau aku Terlalu jadi, banyak ya. aku di kubu RRQ, aku merasa mereka kayaknya lepasin aja Matilda dan Suyo. Oke. Adu aja. Karena yang pertama Matildanya udah nggak bakal bareng sama Alpha. Yang kedua Suyo itu masih bisa direspon, ada Nolan juga salah satu, tapi mereka nggak mau. Suyo terlalu power, apalagi di tangan Favian sepertinya. Ya, tidak ada pengambilan resiko sama sekali ya. Yep. Ben Hero yang pasti bisa memberikan damage besar terutama di early game Suyo yang sudah tiada sekarang. Tapi Matilda memang bisa diambil, tapi tanpa partner yang memadai juga. Betul. Tanpa Alpha yang memang di band sendiri dari tim Liquid ID. Tapi Oh buka Matilda sekarang aja atau dulu nggak ambil, tapi mereka bisa ngambil Matildanya. Tanpa Alpha. Tanpa apa tapi gini, Povius ini masih efektif bersama dengan Matilda. Oke. Iya, sekarang bakal mungkin nasibnya berbeda ya. Betul. Aku merasa kayaknya Zushin di sini bakal jadi opsi yang tepat. Karena terbuka banyak Iya sih. hero-hero yang tentunya masih bisa masih bisa diganggu juga dengan Zushin. Zushin plus 1 Povius itu kayaknya bakal jadi dynamic duo yang mematikan banget tadi di dalam teamfight objektif. Atau Idit lagi. Ini lumayan di respect ya. Dan Povi ya. Wow, ini lebih mengerikan ya. Ya, kombo-komboan Matildanya diambil dulu. Iya. Untuk menyelamatkan diri juga, tapi Bane Ih, dan Harit ini lagi. cepet banget loh. Berarti ya mereka Wow. udah tahu banget mau ngapain, tapi tinggal eksekusinya aja Aku malah berarti. mikir tapi kalau Apa? seandainya memang udah tahu Yip-nya jaraknya jauh banget, Pove-nya juga bisa ganggu lini depan, dan Harit ini close combat material. Aha. Menurutku aku merasa kayak kenapa nggak ambil hero range jarak jauh yang emang punya power fight di late game kayak Cecilion. Bisa. Cecil ya. Masih ada Masih kebuka opsi ya? untuk mid lane-nya ya. Kalau buat Oke. Cecil, Kalau buat RRQ menghadapi Bane. di Hayabusa itu akhirnya kita Wow. akan melihat Hayabusa yang bermain berhadapan dengan fighter nih sekarang. Assassin versus fighter, Bane. Dan Bane bukan tipikal fighter yang memang tebal ya. Oh, Ya. Hildanya di ban. Assassin muncul, cheese pick dari Hilda untuk Aran ya yang ditutup sekarang. Oke, Franco. Ini kayaknya nggak bakal jauh-jauh dari Franco, Ruby, Kaja Matrix. Kaja Beatrix juga. Itu bakal annoying banget soalnya. Hayabusanya bakal jadi eksekutor yang tentunya tinggal melanjutkan tugas dari Kaja Beatrix tersebut. Keren ya. Di jersinya RRQ ada Samsung Galaxy. Wow. Wih, bisa tiba-tiba ke situ nih. Salfok tadi kena zoom soalnya. Oke, nah last band yang akan menentukan bandnya ke arah mana. Tiket M Series di depan mata buat kedua belah tim ini Betul. masalahnya. Oke, dan bandnya adalah Faramis. Mid lane dulu ya. Kalau dieliminasi dan surprise kah? Kalau suppress kayaknya emang tujuannya itu sih. Kaja mungkin. Kaja, Oke, Franco ya. Ya. Kaja Franco yang di ban. Gak ada Itu surprise dia. juga. ini bisa ambil Beatrix sih sekarang ya. Kalau aku Tigreal. Tigreal dulu. Tapi ya nggak tahu sih. Ya Apa optional lah. Golden apa dibuat Skylar? Aku Buat ngerasa Skylar ya, antara Matrix Bruno masih oke. ya kayaknya last pick aja sih untuk Skylar. Oke. Masih ada Beatrix juga. Tentunya bisa jadi opsi yang manis. Tigreal Tapi menurutku atau untuk Ruby? sekarang Ruby kayaknya. Ruby ya? Ruby kayaknya lebih oke sih. Aku juga ngeliat Ruby sih kayaknya nih yang bisa dimanfaatkan oleh Idok.
masih belum terlihat hero keempatnya akan mengarah kemana karena kebetulan ada tim Liquid ID juga mid dan juga EXP-nya harusnya masih belum kelihatan ya. Atau ambil Angelanya. Khalid bisa combo sama Povius, tapi Khalid roamer untuk team fight terus-terusan. Om Wawa, Wow men, Khalid Romer om. Khalid Romer. Tapi bedanya sekarang nggak ada Chom. Jadi nggak bakal ada dupok damage yang sedikit Tapi mengganggu. tetap sih, Matilda? menurutku Khalid Romer ini lumayan susah buat bisa catch up dengan Matilda. Ini kalau Gatot Kaca gimana buat EXP? Ara. Gatot Kaca plus Valen. Ah, Itu kayaknya bakal jadi perfect combination. Kalau ada 2 hero tebal lagi, dia tim Liquid, mereka jauh lebih diunggulkan. ya. Gatot Kaca contohnya yang Yap. mungkin bisa jump ke backline-nya juga untuk Oke. mengincar ke arah Yip walaupun memang nggak cancel kalau dia lagi real manipulation, tapi at least ada Galactic Power Lock. Di lock ya dia ya. Di lock. Oke, Oke. final toss nih ya. Iya, dari tim Liquid ID. Aduh, penentuan match point mereka. Hylos. Hylos, back to basic. Hero kuda dan Aurora. Ini adalah hero yang tentu bisa meng-cancel gerakan dari Khalid ketika dia sedang hormat dengan Quicksand Guard. Oh, Oke, wah. tapi kayak minim ya sisinya nggak terlalu banyak ya dari tim Liquid ID ya. Cloud kah? Aku melihat Cloud di sini. Ya, Retail. Skylar. Hero dengan Dimension Sword, Golden Yap. Staff, Hero attack speed, tapi Wow. Lunox Uh. akan bergantung kepada Hayabusa. Tim fight 5 harus dijalankan oleh RRQ. Oke, so ini dia game terakhir kali ini, penentuan siapa yang akan langsung melaju ke M Series di Malaysia M6. So, final prediction dari para panelis, Profesor KB, Tim Liquid. Aul, tim Liquid, dan juga Om Wawa. Saya benci Khalid Romer, So, RRQ. tapi itu dia dua untuk tim Liquid dan satu untuk RRQ Hoshi, dan sekarang mereka yang akan membuktikan semuanya bersama Lim Kojol dan juga Papulung. Yup, game yang kelima. Pembuktian untuk bisa mendapatkan tiket pertama menuju ke M6 World Championship. Siapakah yang akan dapetin tiket terlebih dulu dan siapakah yang akan turun? Oke, kalau begitu Eldorado, kira-kira yang akan menang tim Liquid atau RRQ? RRQ atau tim Liquid? Ya wes, kalau begitu terakhir di malam hari ini, Eldorado, mana suaranya? Let's go. Land of Down. Subsujian versus Fabian. Bane dan Hayabusa yang akhirnya keluar. Namun Skylar Lunox. Ini kebuka lagi full hero dari Skylar ya. Bukan hanya bisa marksman, namun kayak magical damage pun siap. Yep. Dan dengan Hayabusa, mungkin pick off-nya akan berjalan lebih manis untuk RRQ. Walaupun jarang-jarang ya Lim ya. Jarang-jarang banget kita lihat Skylar. Tapi What? Hey, Sujin berarti mendapatkan karena Matilda, dan coba lihat mereka masih ingin lebih. Kemana mempergikan Fabian? Awal yang baik untuk RRQ. dan 2 poin kill plus jungle yang sekarang diinvasi membuat Hayabusa dari Sutsujin ada di level 4. Oh, Iron. Oke, Iron akan ada shadow kill di mana sekarang 3 poin kill di awal. Dihancurkan early game yang begitu agresif. 1400 gold masuk langsung ke kantong RRQ. Wah, kenyang banget sih Sujin. Nikmat banget. Hanya tinggal melanjutkan saja. Red Turtle mungkin masih akan menjadi milik mereka. Ya setupnya. Mungkin kita tahu Fighter akan selalu lebih enak. Assassin akan lumayan under, namun kali ini berbeda. Assassin yang dapetin 3 poin kill di awal, gua rasa bakal berani kontes. Yap, bahkan sekarang wow, Sujin. Wait. Tapi Idok kembali menjadi korban di tempat beberapa Fabian untuk kedua kalinya. Lejap seketika Sujin masih berhasil mengkocek Yeskiel. Mundur ke tempat yang lain, Aran sudah mulai join dan Widi di area tengah siap untuk bisa memberikan bantuannya. 4 poin kill, oh my god, di menit yang kedua. Ini dahsyat banget pastinya snowball powernya nanti. Ya sekarang udah ada level 4 juga untuk Dairon dan juga Rins. Harusnya Turtle gak akan dibiarkan secara free. Yap, tapi Fabian sepertinya sudah akan kembali menuju ke dalam pertempuran. Tapi Idok kali ini menjadi pagar yang begitu sulit untuk dilewati, dan Dairannya menjadi pagar kedua di mana dirinya pun langsung siap untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekan-rekannya, di mana Aran untuk sekarang Vengeance udah diaktifkan. Bahkan sekarang Dairan pun berhasil langsung dihancurkan. Tapi Sujin kembali hadir siap untuk bisa mengatakan damage-nya. Akankah ada keluar shadow kill? Tidak ternyata. Harus berpuas dengan Turtle pertama yang disecure sebagai assassin versus fighter. Sudah menjadi keunggulan yang sangat-sangat terlihat juga untuk RRQ. Hampir 2000 gold. Beda satu level sekarang. Skylar level 5, Iron Shiki 4. Nikmat untuk keseluruhan pemain RRQ.
Ya, ini dia perbedaan dari Turtle yang didapatkan. Sharing dari experience yang terlihat mutlak dan sekarang maju Wah, lagi. Sun Sujinnya siap maju lagi. Ada pergerakan, kuat Shadow Killnya belum terlihat. Namun Idok di depan berbeda, ditabrak oleh Deadly Catch. Tidak semudah itu. Masih bisa lepas tadi dari Shadow Kill. Dan Favian ini masih bisa farming lagi karena dia dapetin 2 poin kill juga. Dan melakukan keuntungan juga, di mana Arannya dihajar oleh Dairan. Diusir sekarang. Yang gak dikasih ya dengan free untuk farming juga. Kita support gameplay dari Widi. Gak bisa terlalu agresif, gak bisa nge-screen kita. Reward? Ada satu reward manipulation dikeluarkan. Zaman Force terlihat Idok mulai mendekat ke area mid. Cukup cepat nampaknya dia. Lihat nih ya, Signal itu. Oke, Circling Eagle dikeluarkan pula. Sementara sekarang Lunok di bagian bawah. Siap untuk bisa melawan platingan. Di depan yang lain, Dairannya diajar oleh 2 orang sekaligus. Bisa nggak dia bertahan Dairan? Ada 2 player di belakangnya. Siap untuk bisa menghancurkan pergerakan. Tapi butuh waktu yang cukup banyak. Satu terakhirnya Dairan. Gagal. Namun di bagian bawah, RRQ berhasil menumbangkan Karau tertarannya. Wow, pertukaran ke arah turret ini gak bagus harusnya. Karena di bawah menit 5 juga agresivitas dari RRQ bisa jadi tak terhenti. Tapi Liquid, mereka selalu bisa mencari celah. Poin killnya sekarang sama. Oke. Favian di atas berusaha untuk bisa melawan platingan. Hanya saja rotasi cepat dilakukan oleh RRQ. Ya, yang harusnya masih bisa aman lagi. Tidak ada pertukaran turret. Hunter Strike di item pertama dan Sutsujin. Wait, terkena. Ada satu Frost Breeze, Glacier tadi dikeluarkan pula. Tapi Idok dengan satu Raging Sandstorm dia pun harus pergi untuk menyelamatkan diri. Next item, Piercer sepertinya Sutsujin cukup pede dengan 4 poin kill di awal. Snowball power yang mungkin terjadi juga menang level. Assassin cukup jarang terlihat nih. Walaupun memang Bane tipikal dari farmer ya. Tipikal yang akan farming dulu. Namun Turtle di setup. Wait, ada Circling Eagle mendekat. Deadly Catch dikeluarkan Rinja. Menjadi korban walaupun Widi kali ini menjadi korban pula. Namun sekarang dengan Zaman Force langsung dikeluarkan pula. Iron Shiki flicker ke tempatnya berbeda. balik lagi. Masih dikejar oleh Sun Sujin. Berhasil langsung dihilang. Yeskel dan juga Aran masih berhasil untuk kabur. 3 player tersisa. 2 poin kill plus Turtle. Keuntungan yang sangat-sangat banyak berhasil didapatkan oleh RRQ. Lihat goldnya selalu ada di RRQ 2500. Angka yang sangat berbahaya di menit kelima. Sky Piercer dari Sutsujin sudah ada isi 1. Sudah diisi 1 nih ya. 10 stack sekarang ada di dalam tubuh dari Sutsujin. Aran mulai mendekat. Mereka memanggil tadi beberapa rekannya. Wow, tapi sampai Idoknya pun pakai Thunderbolt loh. Item scaling di roamer yang artinya RRQ cukup pede nih nanti dari late game. Mungkin Khalidnya ini bakal jadi masalah di bagian depan. Ini Lunoknya enak banget loh, unggul seada-adanya. Sementara dari Iron Shiki sendiri belum ada part yang emang benar-benar bisa di-convert menjadi satu item jadi. Ya harus bawa farming dulu Liquid. Mereka nggak boleh bermain di bawah tempo RRQ. Gak bisa selalu team fight dan team fight karena dari area RRQ ini gak main-main. Mereka punya Gift, mereka punya Khalid. Area of effect yang begitu luas dan begitu sakit harusnya belum bisa ditahan di awal. Yep. Rins terus memberikan tekanan kepada pemain dari tim Liquid. Yeskel siap untuk bisa memberikan bantuan. Dairan melihat dari kejauhan bersama dengan Idok. Purple masih aman, masih bisa disecure juga. 1 level saja perbedaan. Tapi karena Assassin damage-nya banget. Waduh. Langsung hilang 1, 2, hampir 3. Hampir 3 bar HP. Itu nggak pakai Quad Shadow loh. Bayangkan dengan Quad Shadow dan Flame Retribution juga nih. Jangan dilupakan still damage yang dimana make sure damage-nya akan cukup. Belum lagi dengan Warcry. Turtle ketiga akankah menjadi perfect objektif untuk RRQ. Akhirnya ada satu part yang jadi, yang bisa di-convert. Starlium sekarang dimiliki oleh Harit atau oleh Shiki. Tapi leveling yang dimiliki oleh Sutsujin di boost terus-terusan. Wehey, ada Circling Eagle udah dikeluarkan, namun sekarang ditabrak oleh Dairan. Coba untuk ngebuka vision aja dan Aran udah setengah HP. Ya guys, tapi Iron Shiki pun siap untuk bisa memberikan bantuannya. Terlihat Skylar hampir saja bisa mendapatkan ke arah dari Iron Shiki, tapi sekarang pertempuran kembali di 2 titik. Dengan Zaman Force udah langsung dikeluarkan, pertempurannya kembali tidak adil karena pemain dari tim Liquid sudah berhasil dihancurkan satu persatu dan RRQ badan-badan mendominasi, menyisakan 2 player saja. Perfect Turtle didapatkan. RRQ kali ini memantapkan keunggulan 5.000 gold, bahkan membongkar alter turret di bagian mid lane. Wow, RRQ telah bangkit. Mereka siap untuk menghancurkan pasukan berkuda. Wow, ini turret hilang. Bakal jadi game cepat kah? RRQ mereka mendominasi sejak early game, bahkan dari menit pertama mereka sudah unggul. Dan Skylar ini senjata yang paling mematikan
sudah mulai terlihat. Kalau begitu mereka masih tertinggal Liquid. Mereka belum bisa melakukan banyak hal. Sementara perbedaan gol yang sudah makin jauh menguntungkan RRQ banget. Ya 6.000 gold ini angka yang gede banget. Ini baru menit ke-8 loh. Inner turret tiba udah hilang. Mungkin sisi positifnya ada Magic Sentry nanti dari tim Liquid untuk ngebuka visionnya. Namun sekarang mereka sudah harus berkumpul, tidak boleh berpisah. Yep. Mulai aku sekarang coba lihat dari Widi. Gak bisa maju, Idok bener-bener gokil loh. Ya mereka itu akan jadi mata sekarang untuk RRQ. Dia akan ada di depan, quick guard bisa nge-recover lagi darahnya. Dan lihat keunggulan level dari RRQ ini membuat tim Liquid akan berbagi farming. Ada pergerakan dari Papian yang masih berusaha untuk bisa melakukan farmingan, tapi dirinya sekarang tertinggal 3 level loh. 3 level. Jauh banget sih. Mungkin kita bisa bahas untuk defensifnya sekarang. Karena kalau offense gua rasa bakal berat banget. Background defender dari tim Liquid. Mereka bisa mengandalkan Deadly Catch sebetulnya. Farm skill dari Yehas, not bad. Tapi masalahnya Sutsujin gak akan tinggal diam. Watch Shadow-nya ini akan menjadi masalah. Karena Yehas mungkin nanti atau Iron City. Ini di bagian tengah lagi ya. Cukup meredah, mereka menunggu kehadiran dari Lord karena Lord inilah yang akan membantu mendobrak lagi pertahanan. Mungkin best turret bisa mereka dapatkan kalau emang bagaimana setup mereka sangat baik. Kalau semuanya lancar, best turret. Ya, ini bukan hanya sekedar mimpi. Dengan Lord yang pertama, dan ini bahkan jadi Lord yang cepat. Kelar dengan Darkening-nya, dan yes, Lord pertama untuk RRQ. Cepet banget loh. Tapi Hero tabraknya nih, Hero tabrak dari RRQ ini bagus banget loh. Benar-benar menjalankan perannya. Sementara di bagian belakang, antara Rins dan juga Hayabusa ini udah enak banget untuk bisa menjadi eksekutor. Blade of Despair loh, Sutsujin. Udah jadi. Udah jadi Hunter, Skypiercer, Malefic, dan Blade of Despair. Ini damage-nya pasti cukup. 9.000 sendiri, coba gimana itu caranya? Bahkan ke arah siapapun gue rasa cukup sekarang. Namun, Karit dari Iron Siki juga udah bisa berdansa. Jangan lupakan itu. Wah, Skylar. Dia siap mode 2 ultimate. Dan gue rasa 2 ultimate ini bisa langsung membakar loh. Entah ke Iron Siki atau Yehas. Siap untuk bisa menghancurkan dan juga menabrak lagi. Di bawah, pasif telah hilang. Di atas, Lord akan bergerak masuk. Sutsujin, kuat Shadow, mundur lagi. Ya, pasif dari Bastaret mungkin masih bisa membeli waktu juga. Winter, di item ketiga mau tidak mau Fabian. Dia butuh defensive item, farm skill dari Rins. Ini udah sakit banget. Lihat bar HP dari Aran yang bocor terus menerus. Untungnya telah ada, tapi sekarang konsili pun udah terlihat. Coba lihat akan seperti apa lagi Aran. Kehilangan begitu banyak HP-nya. Ada satu Frost Priest tadi dikeluarkan. Di area atas mereka berhasil kan, tapi sekarang Ludok yang mulai maju ke bagian depan. Widinya kehilangan banyak HP. Tapi Idoknya mulai bekerja lagi. Aran ke depan dimiliki oleh pemain dari tim Liquid. Bakal untuk sekarang ada 2 player berhasil dihancurkan. Tapi Idoknya berhasil dihancur bola. Godlike dimiliki oleh Sutsujin. Mereka siap untuk menghantam balik dan mendapatkan satu tiket pertama. Oh my god. Daerah janji hilangkankah? Tidak sempat, tapi masih ada YSKL sendirian. Web Midan akan masuk dan harusnya sesaat lagi my god. tiket pertama akan bisa diserahkan untuk raja dari segala raja, RRQ Hoshi. RRQ goes to M6. Sempat absen di M Series kemarin. Namun mereka membuktikan dengan pilar baru mereka, dengan darah baru mereka, dan harapan baru yang muncul. The King goes to M6. Wow, perjalanan yang luar biasa. RRQ Hoshi, mereka mendatangkan banyak rookie. Dan pada hari ini Bandung menjadi saksi kalau mereka siap untuk menjadi satu juara yang mewakili Indonesia di M6 nanti. Wow, river sweep terjadi. 2 poin di awal bukanlah akhir. RRQ membuktikan bahwa mental mereka memanglah mental raja. Raja yang lewat jalur atas masuk ke Grand Final dan M Series. Dengan pertandingan ini, gue banyak berharap untuk Indonesia. Sekali lagi, gue pernah berkata di regular season, apabila memang permainan dari RRQ bisa ditingkatkan, konsistensi bisa mereka dapatkan, tidak akan ada yang mustahil. Makanya pada saat itu gue berkata,
Ararkiosi, gua titip M6. Dan pada hari ini begitu luar biasa aja mereka tertinggal. Lalu mereka balikan, mereka buktikan kalau Arkeosi ada di jalur kemenangan. Yes, satu grand finalis yang terlihat sekarang. Dan ya, nice try untuk Liquid. Mungkin memang mereka masih belum dapetin tiket M Series, namun mereka juga